Baik, di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil pembacaan dari DDS 238 yang akan disambungkan ke Wonderware InTouch. Baik, langkah yang pertama yaitu kita harus mengetahui datasheet dari DDS 238. Misal ini ada voltage dengan bilangan heksa CH. Kemudian di sini kita konversi ke desimal menjadi 12. Kemudian untuk melanjutkan atau untuk langkah selanjutnya yaitu buka device manager. Kemudian kita lihat USB yang sudah tersambung dengan DDS 238. Di sini untuk COM-nya sendiri itu terbaca di COM 14. Jadi untuk proses selanjutnya yaitu kita uji coba apakah sudah melakukan komunikasi apa belum. Untuk uji cobanya kita menggunakan aplikasi ModScan. Ketika sudah terbuka, maka kita dapat mengoneksikannya dengan cara klik connection lalu connect. Kemudian kita sambungkan ke COM 14 sesuai dengan alamat yang barusan kita buka. Setelah itu untuk baterainya kita pilih 9600 Wordline 8 Parity None dan Stop Bit 1. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian untuk tipe Modbus-nya yaitu kita menggunakan holding register. Kemudian kita reset. Dari holding register sendiri itu awalannya dimulai dengan angka 4. Kemudian alamat dari alamat yang akan dibaca. Tadi kan alamat heksadesimalnya 12 dan di Modbus scan itu dimulai dari angka 1. Maka nanti itu nilai dari heksa itu akan ditambahkan 1. Jadi nilai tegangannya nanti di 40013 yaitu bernilai 2054. Setelah di sini diketahui, maka kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini kita disconnect dulu karena kita akan sambungkan ke keep server. Baik, untuk keep server yang kami gunakan itu versi 6. Kemudian kita klik kanan di connectivity, kita new channel. Kemudian kita memilih channel yang akan kita buat. Untuk channel yang kita buat itu menggunakan Modbus RTU serial. Ini dipilih serial karena data yang akan kita baca ke Wonderware InTouch itu data real time, sehingga kita menggunakan serial. Next, untuk namanya kita misalkan kada. Next, ini tidak perlu dirubah. Ini COM port, kemudian COM ID-nya kita menggunakan 14 sesuai dengan alamat yang di device manager tadi.
baud rate tetap menggunakan 9600. Next, kita di sini nggak perlu dirubah. Next. Nah, di sini kan sudah terdapat tampilan yang sekiranya akan kita gunakan. Ini merupakan tampilan awal server yang akan kita gunakan nanti, yang akan disambungkan ke Wonderware InTouch. Untuk namanya sendiri kan tadi kita pakai SCADA, drivernya menggunakan Modbus RTU serial, kemudian ini COM14 9600. Untuk parity-nya kita none. Dan untuk yang di bawahnya ini nggak perlu dirubah. Kemudian kita finish. Ini untuk langkah selanjutnya, yaitu membuat objek yang terdapat di dalam server yang akan kita buat. Untuk proses selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini setelah membuat dari channel group, akan membuat device group yang dimana nantinya akan berisi dari komponen-komponen dari energi meter. Di sini saya akan membuat komponennya. Device group akan saya namai menjadi data SCADA. Untuk modelnya sendiri menggunakan Modbus. Lalu untuk ID-nya sendiri, di mana tadi menggunakan COM14, maka ID yang kita gunakan adalah 14. Dan juga ID format desimal. Ini next. Tidak ada yang dirubah, next. Ini juga next. Ini juga next. 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 Dan untuk variabel import file ini juga next. 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 Nah, di sini kita dapat memastikan untuk device yang kita buat tadi, di mana untuk namanya sendiri pada device group dinamai dengan data SCADA, lalu driver yang digunakan Modbus RTU serial, dan model yang digunakan untuk Modbus, dan juga ID format desimal dengan ID seperti energi meter yang terhubung menggunakan COM14. Dan untuk data dari device-nya sudah sesuai, kita klik finish. Setelah kita membuat device group, kita klik device group yang kita buat tadi. Lalu kita membuat komponen pada device group. Kita klik saja. Untuk penamaan dan juga pengalamatan di sini, kita perlu mengecek pada Modbus scan yang dimana terhubung untuk terhubung dari energi meter. Kita buka lagi mod scan. Kita koneksi dulu. Di mana tadi energi meter terhubung dengan COM14. Kita klik OK. Lalu kita menggunakan holding register dan kita reset. Dan juga di mana untuk memasukkan tegangan, untuk hexa sendiri tadi
dengan heksa 000CH didapatkan nilai desimal 12. Dan karena pada mod scan ini sendiri dimulai dari angka 1, maka untuk pengalamatnya sendiri dimulai dari 13 karena ditambah 1. Lalu kita buat pada keep server dengan nama tegangan. Lalu untuk alamatnya sendiri seperti pada mod scan 40013. Lalu untuk data tipe kita atur menjadi Word. Terus untuk selanjutnya tetap kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi tag baru. Kita lihat dahulu untuk arus dengan heksa 000DH. Dengan nilai desimal 13. Dan pada mod scan sendiri pada alamat 14 karena dimulai pada angka 1. Kita tambahkan tag baru, arus, untuk alamatnya sendiri 40014 dengan data tipe Word. Dan untuk tag-tag selanjutnya akan saya tambahkan. Baik, setelah saya menambahkan tag komponen pada keep server, di mana saya menambahkan frekuensi, daya aktif, daya faktor, dan daya reaktif dengan pengalamatan yang pada datasheet dari energi meter ini, dan diubah dari heksa menjadi desimal, dan untuk pengalamatnya ditambah 1 karena pada mod scan sendiri dimulai dari angka 1. Dari penjelasan saya sebelumnya, saya terdapat kesalahan di mana pada pengaturan untuk grup dari data SCADA, ID saya salah memasukkan, yang dimana ID bernilai 1, bukan bernilai 14, yang dimana saya jelaskan tadi mengikuti dari port energi meter yang terhubung pada perangkat. Kita ubah menjadi nilai 1, kita apply dan OK. Dimana pada tag group yang saya buat di sini nantinya akan ditampilkan pada aplikasi InTouch. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan mengenai untuk di program HMI-nya itu sendiri. Untuk selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita buka terlebih dahulu untuk program InTouch-nya. Setelah itu kita buat create baru. Kita next. Ininya kita kasih energi meter. Energi meter. Dan kita finish. Nah, di sini kita buka untuk energi meternya. Oke, setelah itu kita buat new window, namanya atas pakai energi meter atau nama yang lainnya. Warnanya juga bebas, silakan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kita masukkan untuk memunculkan nilai dari tegangannya, kita menggunakan teks terlebih dahulu. Ini untuk teksnya itu bebas, kita menggunakan yang bagaimana. Harus tapi untuk sini keterangannya itu harus sama, itu menggunakan huruf yang sama atau angka yang sama. Jadi kita menggunakan 000, bisa juga kita menggunakan untuk nilai seperti ini, bebas. Sini saya akan menggunakan 2, dimana untuk yang 000 ini
untuk alamat yang nilainya muncul yang biar lebih enak untuk ada bagian yang komanya tuh. Terus kita masukkan ke bagian pengalamatan, masuk ke value display itu bagian analog, kita centang terlebih dahulu dan kita bagian analognya kita masukkan nilai tegangan. Untuk expressionnya ini disamakan dengan yang ada di Keep Server, di mana bagian tekniknya ini biar nanti tidak terjadi crash. Kita masukkan nilai tegangan dan kita klik OK. Oke. Nah, kita masuk ke teknik dictionary, di mana yang kita rubah itu di bagian tipe. Tipenya itu kita menggunakan input output real. Kemudian kita klik OK. Kemudian access name-nya kita tambahkan karena belum ada. Kita coba klik kasih nama. Access name-nya ini bebas. Ini untuk bagian aksesnya ini cuma bagian nama aja. Kita kasih SCADA. Dan application name, karena kita menggunakan Keep Server, maka di bagian application-nya itu kita beri nama server underscore runtime. Kemudian di bagian topic name kita masukkan di channel yang ada di Keep Server, mana yang sudah dimasukkan di bagian komponennya, tiap elemen yang ada di sini, yaitu channelnya itu SCADA. Terus untuk device groupnya itu data SCADA, sehingga di sini kita kasih nama yang sama, itu SCADA underscore data SCADA. Oke, kita cek ulang sama, kita klik OK, yaitu kita close. Nah, ini untuk itemnya itu disamakan dengan tag name biar nanti lebih mempermudah saja. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita close. Setelah itu kita OK. Ini karena ini untuk pembuktian saja ya. Untuk saya kasihkan alamat yang sama, analog, bagian ekspresinya tegangan. Kemudian saya OK. Kalau sudah kalau seumpama ini sudah ada, sudah kita save tadi, itu otomatis kalau namanya itu sama, otomatis nanti bisa langsung diklik OK. Nanti bakal di sini nilainya itu sama. Oke, terus selanjutnya untuk nilai arusnya. Oke, di sini sama menggunakan value display-nya analog. Coba ini arus. Oke. Nah, ini kalau belum terdaftar atau belum dimasukkan untuk keterangannya tag name dictionary, maka akan muncul seperti ini. Dan kita klik OK. Tipenya sama, menggunakan input output real. Dan aksesnya sama SCADA. Karena untuk nilai arusnya ini ada di bagian grup yang sama. Kemudian username tag as item dan kita save, itu kita close. Oke. Setelah itu masukkan ke bagian untuk saya kasih keterangan berarti tidak membingungkan. Sini terus. Oke. Setelah itu setelah ini semua sudah selesai, sini saya cuma menjelaskan sedikit ya untuk nilai-nilainya, untuk elemen yang dimunculkan itu tegangan dan arus. Di sini ada tegangan sama arus dan alamat yang sudah dijelaskan dengan saya. Nanti saya akan tampilkan untuk keseluruhannya. Jadi di sini saya cuma menjelaskan bagaimana untuk cara memasukkan pengalamatan dari Keep Server ke HMI. Setelah itu kita coba runtime. Oke, baik, di sini sudah muncul nilai tegangan dan arus dari Modbus-nya, Modbus RTU untuk energi meternya. Di sini nilainya sama kan, untuk antara yang ada di saya menggunakan 00 dan juga bakar-bakar. Jadi itu. Kemudian kalau untuk menghentikan dari simulasinya, kita klik development. Baik, di sini saya akan memunculkan untuk yang sudah kami buat di kelompok 3 untuk yang lebih rapinya.
Nah, baik, ini untuk tampilan yang sudah kami buat, kelompok 3 buat, itu untuk prosesnya itu sama seperti yang tadi, cuma ini saya lebih untuk masukkan semua elemen yang dibutuhkan seperti tegangan, arus, frekuensi, daya aktif, faktor daya, dan daya reaktif. Untuk prosesnya itu sama, cuma saya tambahkan beberapa elemen untuk mempermudah dari penggunaannya. Bisa dilihat, ini ada analog, terus ini ada tegangan. Untuk mengecek lagi, itu ini sudah, tipenya sudah, terus akses name-nya juga sudah. Kita cek SCADA, data SCADA. Ini kan beda. Untuk ini karena udah saya buat itu yang tadi untuk namanya ini bebas gunakan apa aja. Yang penting itu di bagian application sama topic name. Oke. Setelah itu kita close. Oke. Sini mohon maaf, di sini ada kesalahan bagian daya aktif. Itu kita satuannya itu menggunakan MW, tapi yang benar itu menggunakan kW atau kilowatt. Ini kilowatt. Kita edit terlebih dahulu biar sama tampilannya. Menggunakan font 11, terus warna merah. Oke. Setelah ini kita coba untuk runtime. Oke, maaf, di sini ada kesalahan. Yang saya run ini bagian yang ini SCADA. Karena ini data kosong, biar lebih mudah kita delete saja. Ini SCADA, kita runtime. Oke, di sini sudah muncul untuk tiap nilainya itu tegangannya 201,2, frekuensinya 50, faktor dayanya 10. Ini penggunaan tanpa beban. Di sini saya akan menyontohkan pembebanan dengan menggunakan handphone, pengecasan dari handphone. Oke, saya masukkan handphonenya. Oke, di sini saya cas. Otomatis untuk nilai arus itu juga akan berubah, daya aktif serta daya reaktif serta faktor dayanya. Itu ketika HP ini sudah dicas. Jadi bisa menjelaskan secara real time untuk dari HMI-nya sama dengan yang ada di DS atau energi meternya, seperti itu. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, mungkin sampai sini untuk penjelasan mengenai bagaimana sih komunikasi dari DDS 238 atau energi meter atau kWh meter yang dikomunikasikan dengan Wonderware InTouch atau dihubungkan dengan Wonderware InTouch. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.